Biografi Mr. Muhammad Roem. Muhammad Roem dilahirkan pada tanggal 16 Mei 1098 di Desa Kelowongan, Tarakan, Temanggung, Jawa Tengah, dari suami istri Dulkarnain Joyo Sasmito dan Siti Terbiah. Mereka memiliki 7 orang anak, 5 orang laki-laki dan 2 perempuan. Muhammad Roem adalah anak yang ke-6 dan anak laki-laki yang ke-5, kakaknya yang tertua dan adik perempuannya yang bungsu, bernama Mutia dan Siti Khadijah. Adapun 2 kakak laki-laki yang lain, Abu Bakar dan Ali, tidak pernah dilihat Muhammad Roem karena keduanya itu sudah tidak ada sejak Muhammad Roem lahir. Memang di zaman itu keadaan kesehatan di pedesa sangat terbelakang dan setiap kali timbul wabah penyakit menular seperti influenza, kolera ataupun pes selalu banyak menimbulkan korban jiwa. Itulah sebenarnya waktu terjadi wabah penyakit seperti itu di tahun 1919. Segera Muhammad Roem yang masih kanak-kanak itu diungsikan ke daerah lain. Didikan Muhammad Roem pada tahun 1915, Roem belajar di Volkschool atau sekolah rakyat selama 2 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Hollandse Islandse School sampai tahun 1924. Masih di tahun yang sama, 1924, Roem mendapatkan beasiswa untuk belajar di Sofia atau sekolah dokter pribadi. 3 tahun berselang, ia berhasil menyelesaikan ujian dan dipindahkan ke Algemene Middelbare School atau sekolah menengah atas. Ia lulus pada tahun 1930. Setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi kedokteran, Roem ditolak. Ia kemudian memasuki Rechtshogeschool te Batavia, sekolah tinggi hukum. Peran sejarah Muhammad Roem. Muhammad Roem menjadi delegasi Indonesia dalam perundingan antara Belanda dengan Indonesia pada 17 April tahun 1949. Perjanjian Roem-Royen adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda pada 17 Mei tahun 1949 untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Pada masa kebangkitan nasional Indonesia tahun 1924, Roem aktif di beberapa organisasi seperti Jong Islami Tembon. Lalu pada tahun 1925 ia tergantung dalam Sarekat Islam. Lepas dari masa kebangkitan, pada masa revolusi, Roem menjadi anggota delegasi Indonesia di perundingan Ligrajati tahun 1946. Selain itu, Roem juga diberi mandat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia keempat pada 22 Oktober tahun 1946 hingga 3 Juli tahun 1947 dalam Kabinet Sejahr III. Ia juga menjadi delegasi Indonesia pada Perjanjian Reville pada tahun 1948. Pada 19 Desember, Belanda kembali menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan ini tersebut agresi militer Belanda II
Kala itu Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Suekarno dan Wakil Presiden Mohatta. Angka Belanda ini lantas dikecam dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 4 Januari tahun 1949 pemerintahan Belanda dan Indonesia untuk berhenti melancarkan operasi militernya. Isi Perjanjian Renville. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur.